Bagi yang selalu gagal lolos di program Kartu Prakerja dikarenakan NIK terdaftar sebagai penerima bantuan, nah di sini ada kabar baik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia karena nantinya akan ada update DTKS setiap bulannya ataupun data terpadu kesejahteraan sosial yang artinya ini akan memberikan peluang lolos bagi teman-teman yang selalu gagal lolos di program Kartu Prakerja dikarenakan NIK terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Nah, untuk informasi secara lengkapnya pastikan tonton video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi di program Kartu Prakerja dan pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terupdate di program Kartu Prakerja sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Karena pada kesempatan mendatang tentu kita akan selalu mengupdate informasi di program Kartu Prakerja. Nah, oke sobat, di sini saya yakin ya masih banyak juga teman-teman yang gagal di gelombang prakerja sebelumnya, di gelombang 44. Nah, mungkin saja dikarenakan terdaftar sebagai penerima bantuan. Nah, di sini teman-teman tenang saja karena akan masih ada kesempatan selanjutnya di prakerja gelombang 45. Karena di sini untuk prakerja gelombang 44 masih gelombang reguler ya, masih ada kuotanya, masih ada anggarannya. Jadi setelah gelombang reguler habis pun nantinya masih akan ada prakerja gelombang tambahan. Jadi prakerja gelombang 45 itu tentu masih akan dibuka entah cepat ataupun lambat. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah lolos di prakerja gelombang sebelumnya, pastikan sudah membeli pelatihan pertama di program Kartu Prakerja. Karena jika kita tidak membeli pelatihan pertama sejak 30 hari dinyatakan lolos, maka kepesertaan kita di program Kartu Prakerja akan hangus ataupun dicabut. Nah, di sini saya ada beberapa rekomendasi kelas pertama di program Kartu Prakerja. Ini dia beberapa judul kelasnya, teman-teman bisa screenshot kelas-kelas yang ada di sini dan nanti teman-teman beli ataupun ikuti. Karena untuk durasi di pelatihan ini tidak terlalu panjang, standar ya, sesuai dengan ketentuan di program Kartu Prakerja juga. Lalu kita juga berkesempatan mendapatkan bonus uang tunai Rp100.000 dari event resmi di Skill Academy. Nah, untuk video tutorial secara lengkap dan syarat ketentuannya sudah saya upload, ini dia. Linknya saya masukkan dalam kolom deskripsi. Nah, oke teman-teman, bagi sobat yang selalu gagal di program Kartu Prakerja dikarenakan NIK terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, di sini ada kabar baik dari Kementerian Sosial. Jadi ada beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, di sini kita mendapatkan informasinya resmi ya dari akun Instagram Kemensos RI, teman-teman. Nah, di sini untuk postingannya juga masih baru, jadi beritanya masih fresh juga, teman-teman. Pastikan bansos tepat sasaran, ini langkah strategis Kemensos. Oke, kita akan ulas beberapa langkah strategis ini dan apa hubungannya dengan program Kartu Prakerja nanti juga akan kita jelaskan, teman-teman. Karena ini tentunya dampak yang besar juga di program Kartu Prakerja bagi teman-teman yang selalu gagal. Oke, jadi di sini ada 3 langkah strategis dari Kementerian Sosial. Yang pertama, pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS setiap bulannya. Nah, jadi di sini Kementerian Sosial membuat keputusan menteri atau Kepmen setiap bulan untuk perubahan data. Perubahan ini dilakukan dengan melibatkan pemerintahan daerah untuk melakukan verifikasi dan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa yang diusulkan layak mendapatkan bantuan. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, akan ada pembaruan data setiap bulannya dan akan dilakukan verifikasi dan pengecekan ulang. Nah, untuk DTKS sendiri linknya ini dia, nanti saya masukkan dalam kolom deskripsi juga. Saat kita mengakses link tersebut, kita bisa mengecek data kita apakah menerima bantuan ataupun tidak. Nah, di sini apabila teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan, contohnya seperti ini. Nah, ini dia, ini bisa menyebabkan kita selalu gagal lolos di program Kartu Prakerja. Dan teman-teman bisa cek ya, untuk data yang saya tampilkan di sini sebenarnya sudah data lama dan beliau sudah tidak menerima bantuan lagi untuk bantuan dari Kemensos, tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Nah, apabila data di DTKS ini diupdate setiap bulannya secara terverifikasi dan sudah ada pengecekan ulang, kita harapkan data lama yang
yang terdaftar sebagai penerima bantuan ini bisa diupdate dan dihapus ya jika tidak menerima bantuan. Contohnya data yang saya tunjukkan ini menerima bantuannya di tahun 2021. Nah, apabila datanya sudah diupdate dan data lamanya dihilangkan ya teman-teman, diharapkan data kita sudah tidak ada lagi di DTKS dan NIK kita tidak terdeteksi sebagai penerima bantuan lagi, yang artinya ada peluang lolos di program Kartu Prakerja. Karena seperti yang kita ketahui, untuk program Kartu Prakerja jika sudah menerima bantuan sosial sangat sulit sekali untuk lolos. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua di sini, situs cek bansos dan fitur usul sanggah di aplikasi cek bansos. Nah, di sini masyarakat dapat melakukan pengecekan kepesertaannya, pengusulan masuk ke dalam DTKS, ataupun melakukan sanggahan apabila ada masyarakat yang tidak lagi layak menerima bantuan sosial. Nah, jadi dari Kementerian Sosial ada aplikasi yang sudah dirilis di Play Store ya teman-teman, dan aplikasinya ini dia. Kita bisa cari di Play Store, lalu kita download dan kita daftarkan diri kita. Di sana kita akan melakukan verifikasi menggunakan KTP juga teman-teman, karena ini aplikasi resmi dari pemerintah Indonesia. Tetapi untuk verifikasi data di sini, untuk mendaftarnya memang agak lama. Mungkin karena sudah banyak yang mendownload dan yang harus diverifikasi datanya banyak, maka terjadi antrian sistem teman-teman. Nah, saya rekomendasikan teman-teman untuk mendownload aplikasi ini di Play Store terlebih dahulu ya, untuk jaga-jaga apabila data kita masih terdaftar di DTKS dan kita tidak menerima bantuan, kita bisa mengusulkan dengan aplikasi baru yang dirilis oleh Kementerian Sosial tersebut. Oke, lanjut untuk poin yang ketiga. Nah, ini dia, ada comment center Kemensos. Di sini kita bisa melakukan telepon ya ke nomor 171. Nah, kita bisa memberikan laporan publik terkait masalah kesejahteraan sosial. Teman-teman bisa coba telepon di sini apabila NIK-nya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, tetapi kita tidak menerima bantuan, teman-teman. Nah, kembali lagi informasi di sini saya sampaikan real dan ada datanya real ya, benar-benar valid dari Kementerian Sosial. Ya, mudah-mudahan saja langkah-langkah strategis dari Kementerian Sosial ini dapat cepat dilaksanakan di lapangan ya teman-teman, karena kembali lagi ini bisa meningkatkan peluang kita lolos di program Kartu Prakerja. Ingat, peluang lolos, bukan fix pasti lolos, karena kembali lagi di program Kartu Prakerja semuanya hoki-hokian, karena kita juga bersaing dengan jutaan orang peserta di program Kartu Prakerja. Walaupun teman-teman itu sudah sesuai dengan syarat ya teman-teman, tidak menerima bantuan, dan juga NIK-nya yang kemarin menerima bantuan sudah tidak terdeteksi lagi sebagai penerima bantuan pun akan bersaing dengan jutaan orang untuk lolos di program Kartu Prakerja ini. Jadi nanti pun masih akan diseleksi by system oleh pihak prakerja pastinya. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua, dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.